Pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar adalah pembagian yang di dalamnya melibatkan variabel. Masih ingat variabel ya? Variabel adalah komponen yang bukan angka dan bukan notasi. Nah, di sini saya punya contoh yang pertama, 2x kuadrat y z kuadrat dibagi x pangkat 3 y pangkat 2 z. Perhatikan penulisan z. Z ini variabel. Sengaja diberi garis tengah seperti ini z-nya untuk membedakan antara 2 dan z. Bisa kalian terapkan juga ya supaya tidak rancu antara 2 dan z. Bagaimana menyelesaikan pembagian bentuk aljabar seperti ini? Kalian tentu masih ingat 4 dibagi 2. Bentuk ini bisa kita tulis menjadi 4/2. Pada pembagian bentuk aljabar akan lebih mudah apabila bentuk pembagian ini kita ubah menjadi pecahan seperti ini. Yuk kita coba di soal nomor 1 ini sama dengan 2x kuadrat y z kuadrat, kuadrat itu pangkat 2 ya, bagi, kita ganti bagi dengan per x pangkat 3 y pangkat 2 z. Nah, kemudian bentuk pangkatnya, bentuk aljabar yang bentuk pangkat pada bentuk aljabar ini kita buat atau kita uraikan ke dalam bentuk perkalian secara terperinci. Kalian tentu masih ingat ya, misal kita punya 2x kuadrat, itu artinya 2 kali x kali x. X-nya ada 2 karena pangkat 2. Masih ingat ya? Nah, kita uraikan seperti itu. Sehingga bagian pembilang 2x kuadrat y z pangkat 2 itu bisa kita uraikan menjadi 2 kali x kuadrat itu x kali x dikali y dikali z-nya pangkat 2, berarti diulang 2 kali. Per yang bawah juga kita uraikan, x pangkat 3 artinya x kali x kali x, y pangkat 2 y kali z. Nah, setelah itu kalau sudah sampai sini tinggal kalian bagi angka dengan angka, variabel dengan variabel. Nah, sekarang yang komponen angka di sini hanya 2. Di bawah tidak ada angka yang tampak. Jadi tidak perlu kita urusin 2, biarin gak ada pasangannya. Nah, selanjutnya ada x. Membaginya adalah antara pembilang dan penyebut. Antara pembilang dan penyebut ya. Satu pembilang dibagi dengan penyebutnya. Seperti pada bagian ini. X dibagi dengan X. Jadi satu atas, satu bawah pasangannya. Sesama X kita coret. X dibagi X sama-sama dibagi X. Ini dapat 1. Yang bawah juga dapat 1 dibagi X. Lanjut lagi, masih ada pasangannya atas dan bawah. X dan X. X yang di atas kita coret 1, yang di bawah juga 1 pasangannya. Dibagi hasilnya sama-sama dapat 1. Setelah itu X yang ini udah nggak ada pasangannya. Jadi dia sepasang ya, 1 atas 1 bawah. X yang ini udah nggak ada pasangannya, maka biarkan dia. Selanjutnya adalah Y. Ada pasangannya 1 di atas 1 di bawah. Sama-sama dibagi Y. Y bagi Y 1, Y bagi Y 1. Lalu ada Z dan Z. Sama-sama dibagi Z, 1 dapat 1. Yang tidak ada pasangannya jangan dipaksa dicoret. Ingat pasangannya 1 atas 1 bawah ya. Tidak boleh dua-duanya dicoret atas dengan atas. Nggak boleh. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya tinggal kita kalikan. Yang bagian atas kita kali di atas. Yang bagian bawah kita kalikan dengan yang bagian bawah. Yang dicoret, yang udah dicoret ini nggak kita pakai lagi yang udah dicoret. Kita pakai dengan angka penggantinya. Angka penggantinya yang kita pakai. Jadi Z di sini nggak kita pakai. Yang kita pakai adalah 1 penggantinya. Sekarang kita kalikan. 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1 lagi, 2 kali 1, 2. 2 dikali Z, hasilnya adalah 2Z. Tinggal kita tuliskan. Sekarang bagian bawah. 1 kali 1 kali 1 kali 1.
1 kali 1 kali 1 ya 1. Kemudian dikali X dikali Y. Berarti 1XY. 1XY ini biasa ditulis XY saja. Koefisien 1 di depan biasa tidak dituliskan ya. Sehingga bisa kita tulis per XY. Posisinya di bawah ya kita tulis di bawah. Sekarang lanjut, ada contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soalnya. 5XY dibagi 2X. Nah, sekali lagi, bentuk pembagian ini kita ubah aja dalam bentuk pecahan menjadi per. 5XY artinya 5 kali X kali Y. Pakai perkalian titik ya. Per 2X artinya 2 kali X. Setelah itu kita tinggal bagi atas bagi bawah. Kita cari untuk angka harus bisa dibagi bilangan yang sama. Untuk variabel kita coret variabel yang sama, sepasang atas dan bawah. Kita lihat yang angka. Di sini di bagian pembilang ada 5 dan di sini ada 2. 5 dan 2 sama-sama bisa bagi berapa? 2 bisa bagi 2. Kalau 5 tidak habis dibagi 2. Nggak boleh bagi 2. Dibagi 5, 5 habis dibagi 5, tapi 2 tidak habis dibagi 5. Nah, selanjutnya berapa pembaginya? Pembaginya adalah 1. Kalau dibagi 1, 5 bagi 1 ya 5. 2 bagi 1 ya 2. Nilainya tidak berubah. Kalau gitu tidak perlu, dia sudah sederhana, berarti 5 dan 2. Ini 5 per 2 udah sederhana. Nah, selanjutnya variabel yang sama adalah X. Di atas ada X, di bawah ada X. Bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi X. X bagi X 1, X bagi X 1. Ingat pasangannya 1 atas dan 1 di bawah ya. Ada lagi? Sudah tidak ada Y, tidak ada pasangan yang sama. Tinggal kita kalikan. Yang atas 5 kali 1, 5 dikali Y, 5Y. Yang kita kalikan adalah yang tidak dicoret. Atas tempatnya di atas, per yang bawah tempatnya di bawah. Di bawah per, sesuaikan 2 kali 1. Jangan dikali dengan X karena X sudah dicoret ya. 2 kali 1 adalah 2. Nah, inilah hasilnya. Jadi 5XY dibagi 2X hasilnya adalah 5Y per 2. Contoh ketiga, ada 8BC pangkat 2 dibagi negatif 2 BCD. Nah, caranya sama. Kita jabarkan dulu. 8BC pangkat 2 sama aja dengan 8 kali 8BC kuadrat per, kita ubah dalam bentuk per dulu ya, per negatif 2 BCD. Selanjutnya kita jabarkan. 8BC pangkat 2 sama aja dengan 8 kali B kali C kali C. C pangkat 2 artinya C-nya dikali berulang 2 kali. Per negatif 2 dikali B dikali C dikali D. Sekarang lihat, yang atas adalah bilangan positif, yang bawah adalah bilangan negatif, ada tanda negatif. Positif bagi negatif, apa hasilnya positif bagi negatif? Kalian benar negatif, jadi kita kasih dulu di sini tanda negatif ya. Setelah itu kita sederhanakan. Di sini ada faktor angka, maka angka dan angka dulu kita coba bagi. 8 dan 2 sama-sama bisa dibagi berapa? Iya, kalian benar, bisa dibagi 2. Kalau gitu bisa kita coret, sama-sama bagi 2. 8 dibagi 2, 4. 2 dibagi 2, 1. Ingat pembaginya harus sama. Setelah itu mana lagi? B dengan B atas dan B bawah, sepasang, 1 atas 1 bawah. Sama-sama dibagi B bagi B 1, B bagi B 1. Ada lagi? Betul, masih ada pasangannya, ada C. Jangan dipasangkan C dengan C yang atas ya. Harus 1 atas dan 1 bawah pasangannya. Jadi C ini kita pasangkan dengan yang ini. Sama-sama dibagi C, temu 1 dan ini juga 1. Kemudian tinggal kita kalikan yang belum dicoret dan pengganti yang dicoret. Kalau sudah dicoret kita kali dengan penggantinya. B udah diganti dengan 1, C udah diganti dengan 1. Kali dengan penggantinya ya. Tinggal kita kalikan. 4 kali 1 4 kali 1 4 kali C
diperoleh 4C. Nah, ini berada di bagian atas, maka hasil juga kita tuliskan di bagian atas. Selanjutnya yang bawah, per, kita buat pernya, giliran yang bawah nih. 2 udah dicoret, udah diganti dengan 1, berarti 1 kali 1 kali 1, ya 1. 1 kali D, berapa 1 kali D? 1D. Ingat, 1D itu cukup kita tuliskan D saja. Pada bentuk aljabar satunya tidak ditulis ya untuk koefisien. Jadi per D. Nah, inilah hasilnya. Jadi seperti ini cara membagi bentuk aljabar. Ini udah cara yang paling mudah. Silakan kalian pahami, jika ada yang tidak jelas, ulang kembali penjelasannya dari soal nomor 1 dan seterusnya. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.